Berikut ini adalah struktur organisasi PT Mutiara Bintang Asia. Struktur organisasi yang kami buat ini adalah organisasi yang lengkap guna pemisahan tugas yang lebih efektif. Dimulai dari Direktur Utama, Operation Voice Director atau Wakil Direktur Operasi. Kemudian jajaran manajer PT Mutiara Bintang Asia. Berikut ini adalah flowchart yang ada di PT Mutiara Bintang Asia. Dimulai dari bagian PPIC yang menghitung konsumsi kebutuhan material. Berapakah banyak material yang dibutuhkan dalam sebuah order? Kemudian dibuatlah purchase request dan diserahkan ke bagian purchasing. Setelah purchase request diterima bagian purchasing, maka bagian purchasing akan memilih vendor dan vendor akan memberikan penawaran harga. Setelah terjadi kesepakatan harga antara purchasing dan vendor, maka purchasing segera membuat purchase order. Vendor akan menerima purchase order tadi dan segera memproses pengiriman barang dengan disertai dokumen resmi dan lengkap berupa surat jalan, kirim barang, faktur, dan bukti pembayaran. Pada bagian gudang akan menerima barang masuk beserta surat jalan, dan faktur pajak akan diserahkan ke bagian purchasing untuk dilakukan proses pencatatan dan pembayaran sebagai laporan pengeluaran dan diteruskan kepada bagian akunting. Dicatat dalam jurnal umum dan berakhir.
Berikut ini adalah DFD siklus pendapatan. Customer order barang, kemudian diverifikasi secara tunai atau kredit. Jika pembayaran dilakukan secara tunai, maka akan langsung masuk pada pencatatan kas. Namun, jika pembayaran dilakukan secara kredit, akan masuk ke piutang dagang dan akan dilakukan penagihan sesuai tanggal jatuh tempo. Setelah itu, barang akan disiapkan oleh bagian gudang dan siap dikirim ke customer. Berikut ini adalah DFD siklus pengeluaran. Bagian pertama yaitu pemesanan barang atau memesan barang. Dapat dari bagian atau departemen yang membutuhkan. Kemudian, gudang mengecek data persediaan. Jika tidak ada stok persediaan, maka kemudian gudang mengajukan form order barang ke bagian purchasing dan diteruskan ke supplier, sehingga akan didapat data pesanan yang dilakukan persetujuan dan pembayaran biaya secara tunai atau kredit. Kemudian, dari data pesanan tersebut akan diterima barang yang diorder dan akan dilakukan update stok persediaan. Kemudian, dari penerimaan barang tersebut akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas jika biaya secara tunai. Berikut ini adalah DFD penggajian. Yang pertama, memperbarui data induk penggajian, kemudian dilakukan validasi hasil produksi dan lemburan karyawan. Kemudian, penyiapan penggajian dan diupload pada data penggajian. Kemudian, pengeluaran nominal penggajian dan diterima oleh pegawai atau karyawan setelah dilakukan pemotongan pajak dan iuran bulanan lainnya. Berikut ini adalah alur data flowchart penggajian mulai dari bagian payroll, membuat daftar absensi dan lembur karyawan. Kemudian merekap data absensi dan lemburan karyawan, kemudian menghitung gaji dan lemburan karyawan,
Lalu didapatlah data laporan gaji karyawan dan slip gaji. Kemudian ini adalah DFD siklus buku besar. Siklus pendapatan dari penjualan dan penerimaan kas dimasukkan ke dalam sistem buku besar. Kemudian siklus penggajian berubah, beban gaji dimasukkan sistem buku besar. Begitu juga dari siklus pengeluaran, kemudian dibuat laporan berupa laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca keuangan, dan jurnal penutup. Kemudian laporan tersebut akan diberikan kepada bagian direktur anggaran dan direktur finance